Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Maulana Waluyo akan mempresentasikan dari bab 5 tentang manusia, keragaman, dan kesetaraan. A. Hakikat keragaman dan kesetaraan manusia. Masyarakat majemuk seperti Indonesia bukan hanya beragam corak kesukubangsaan dan kebudayaan. Suku bangsanya secara horizontal, tetapi juga secara vertikal atau jenjang menurut kemajuan ekonomi, teknologi, dan organisasi sosial politiknya. Tanpa disadari oleh banyak orang Indonesia, sebenarnya dalam masyarakat Indonesia terdapat golongan dominan dan minoritas. Sebagaimana yang terwujud dalam tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap mereka dalam berbagai interaksi, baik interaksi secara individual maupun secara kategorikal baik pada tingkat nasional. Sebagai bangsa yang memiliki keragaman etnis, agama, dan budaya yang luar biasa, Indonesia seringkali dijadikan ajang pemantauan bagaimana proses-proses demokrasi, penerapan ide-ide pluralisme dan multikulturalisme dapat dilangsungkan. Sebelum Republik Indonesia merdeka pada tahun 1948, penduduk yang menghuni wilayah Nusantara dapat dikelompokkan ke dalam berbagai bentuk pengelompokan sosial yang disebut suku bangsa. Suku bangsa maupun pengelompokan sosial yang didasari oleh sistem penggolongan sosial lain berdasarkan satu atau lebih unsur tertentu yang diperoleh secara adskriptif atau warisan seperti ras, agama, dan lain sebagainya. Pada hakikatnya, masing-masing kesatuan sosial tersebut hidup dengan mengacu pada kebudayaan atau subkebudayaannya masing-masing yang saling berbeda satu dengan lainnya. Dengan kalimat mewujudkan diri sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, pada hakikatnya setiap kelompok, golongan, suku, agama, dan yang berbeda satu dengan lainnya melebur dan bersepakat membentuk kesukubangsaan yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Karena itu, setiap generasi bangsa berdiri satu dengan lainnya dengan sejajar. Kesetaraan artinya setiap generasi melaksanakan pembangunan dan diberi kepercayaan penuh, dihargai, dihormati, dan diberikan pengakuan dalam hal kemampuan dan nilai-nilai yang dimiliki. Individu, organisasi, atau institusi yang telah bersedia menjalin kemitraan harus merasa duduk sama, rendah berdiri, sama tinggi. Kesetaraan adalah komitmen bersama yang perlu untuk terus dipupuk dan dikembangkan dalam proses berbangsa dan bernegara di NKRI kita. Dengan prinsip kesetaraan tersebut diharapkan kita kembali memperlihatkan jati diri dan harga diri sebagai bangsa menghadapi berbagai persoalan kebangsaan yang terus-menerus datang di setiap zamannya. B. Kemajemukan dalam dinamika sosial dan budaya. Pada dasarnya, kemajemukan dalam masyarakat Indonesia ini dapat dipahami sebagai bentuk perbedaan daya adaptasi antar kelompok-kelompok yang berbeda secara ras, suku, bangsa, agama, dan bahasa, sehingga menjadikan kelompok-kelompok yang memiliki tingkat perkembangan kebudayaan baik secara sosial, ekonomi, maupun politik. Dalam pandangan Tamrin Amal Tomanggola, struktur mozaik sosial budaya yang tegak di Nusantara kita ini dapat dideskripsikan dalam 3 aspek, yaitu 1. Struktur kesukuan, distribusi wilayah agama, dan dari aspek tingkat pendidikan. Pertama, dari aspek struktur kesukuan, keseluruhan struktur mozaik di Nusantara ini terbelah menjadi 2 bagian utama. Keterbelahan ini kurang lebih mengikuti garis Welach. Yang terkenal itu dalam 2 bagian, yaitu Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Yang kedua, ada 8 suku, yaitu ada suku Aceh,
Batak, Minang, Sunda, Jawa, Madura, dan Bali. Dari 9 suku dominan di Indonesia ada di PIB dan hanya satu berlokasi di PIT, yaitu suku Bugis. Yang ketiga, setiap suku di PIB paling kurang mendiami satu provinsi secara utuh dan kadang-kadang dua provinsi atau lebih seperti suku Minang dan Jawa. Sebaliknya, di PIT dalam satu kecamatan saja dapat ditemukan lebih dari 10 suku, dalam satu kabupaten berdiam lebih dari 20 suku, dan besar kemungkinan dalam satu provinsi menampung lebih dari 40 suku. Berdasarkan tingkat perkembangan sistem teknologi, pengetahuan, pola-pola pengeksploitasian, dan penguasaan sumber-sumber daya ekonomi serta jaringan hubungan dengan masyarakat yang lebih luas ini, kelompok-kelompok suku bangsa atau subsuku bangsa yang ada di wilayah kedaulatan Republik ini serta jaringan hubungan dengan masyarakat yang lebih luas ini, kelompok-kelompok suku bangsa atau subsuku bangsa yang ada di wilayah kedaulatan Republik Indonesia ini setidaknya dapat dibagi ke dalam 4 kategori utama, di mana satu sama lainnya memiliki tingkat daya adaptasi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Pertama, adalah kelompok masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai tribal society dari segi komposisi dan mografi. Jumlah anggota kelompok masyarakat yang dimaksud relatif kecil. Masyarakat yang tergolong kepada tribal society ini biasanya hidup dalam persekutuan hidup yang beranggotakan lebih kurang 50 jiwa saja. Masing-masing persekutuan hidup itu tidak terintegrasi ke dalam persekutuan politik yang lebih luas. Di Indonesia, kelompok masyarakat yang terkategori ke dalam tribal society atau masyarakat pemburu dan peramu ini relatif kecil jumlahnya. Konon juga terdapat di beberapa daerah pedalaman Irian Jaya, Kalimantan, dan Sulawesi bagian tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Des Jaya. Saya akan mempresentasikan bab 5, manusia, keragaman, dan kesetaraan, dari kelompok 5. Kelompok-kelompok suku bangsa atau subsuku bangsa yang ada di wilayah Kedaulatan Republik Indonesia ini setidaknya dapat dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah kelompok masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai tribal society. Dari segi komposisi demografi, jumlah anggota kelompok masyarakat yang dimaksud relatif kecil. Masyarakat tergolong kepada tribal society. Ini biasanya hidup dalam persekutuan hidup yang beranggota lebih atau kurang 50 jiwa saja, di mana kelompok masyarakat yang tergolong ke dalam tribal society atau masyarakat pemburu dan peramil ini relatif kecil jumlahnya. Sejauh yang dapat diketahui, kelompok masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai tribal society hanyalah sebagian dari orang kubu atau suku anak dalam yang hidup di wilayah Belantara, Jambi, dan Sumatera Selatan. Yang kedua, kelompok masyarakat perladangan
berputar atau rotary cultivation, atau lebih populer disebut kelompok masyarakat yang ngembuk yang mengembangkan sistem perladangan berpindah. Karena dalam sistem teknologi pertanian yang dikembangkan ada unsur pekerja menebas dan membakar, teknik ini kerap pula disebut sebagai slash dan burr cultivation. Demikian pula karena kegiatan pertanian itu tidak diselenggarakan secara terus-menerus pada satu bidang lahan tertentu, maka kegiatan pertanian ini sering pula dikategorikan sebagai suatu cara produksi pertanian ekstensif. Seperti pula kelompok pertama, diferensial dan stratifikasi sosial ekonomi belum begitu menonjol, masih bersifat egalister, dan juga belum mengenal spesialisasi atau pembagian kerja atas dasar keterampilan dan keahlian penguasaan teknologi. Ketiga, kelompok masyarakat petani. Kelompok masyarakat ini adalah kelompok-kelompok masyarakat yang membondong, yang mengembangkan sistem pertanian, menetap berbeda dengan cara bertani pada kelompok pedagang berputar terdahulu. Kelompok masyarakat ini mengembangkan cara produksi pertanian intensif yang di Indonesia dikenal sebagai sistem pertanian tanah basah atau pertanian persawahan. Karena sistem pertanian ini mampu menghasilkan surplus hasil yang cukup besar, kegiatan ekonomi kelompok ini lebih terregenerasi ke dalam sistem sosioekonomi dan sosiopolitik yang lebih besar dan lebih luas. Keempat adalah kelompok masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan adalah suatu masyarakat yang tinggal di suatu lingkungan pemukiman tertentu, yaitu suatu lingkungan di mana para penghuninya dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya di pasar setempat. Biasanya barang-barang yang dihasilkan oleh penduduk yang tinggal di daerah pedalaman atau perdesaan, yang bisa disebut sebagai daerah melindungi desa. Dilihat dari peran sosioekonomi dan sosiopolitiknya dalam suatu jaringan kehidupan yang lebih luas, masyarakat perkotaan ini juga disebut sebagai kelompok elit ekonomi dan politik. Kelompok ini pada dasarnya
mulai terbentuk ketika pemerintah kolonial Belanda mulai memperkenalkan sistem pendidikan sekolah yang modern. Setelah masa kolonial, kelompok masyarakat ini mulai bertambah dengan orang-orang yang memiliki akses dan kontrol pada sumber-sumber daya ekonomi, teknologi, dan informasi. Terutama sejak pemerintah Orde Baru memegang tepuk pemerintahan. C. Keragaman dan kesetaraan sebagai kekayaan sosial budaya bangsa. Kita menyadari bahwa keputusan Nusantara terdiri atas aneka warna kebudayaan dan bahasa. Secara umum, keragaman atas sosial budaya yang tegak di Nusantara kita ini dapat didefinisikan dalam 3 aspek. 3 aspek yaitu tingkat pendidikan, distribusi wilayah agama, struktur kekuasaan, konsep integrasi nasional dengan rumusan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya Bhinneka pecah, Ika itu tunggal, Ika itu tunggal itu satu, sehingga Bhinneka Tunggal Ika artinya terpecah itu satu. Keragaman dan kesetaraan dalam konteks kekayaan khazanah sosial budaya bangsa salah satunya adalah dengan mengembangkan atau merumuskan kebudayaan nasional Indonesia. Keragaman sosial budaya dan kesetaraan sosial budaya mampu mengembang fungsi kebudayaan nasional, yaitu suatu sistem gagasan dan perlambang yang memberi identitas kepada warga negara Indonesia. Yang kedua, suatu sistem gagasan dan perlambang yang dapat dipakai oleh semua warga negara Indonesia yang beragam untuk saling berkomunikasi dan kesetaraan. Dengan demikian dapat memperkuat solidaritas sosial budaya bangsa. D. Problematika keragaman dan kesetaraan serta problematika keragaman dan kesetaraan serta solusinya dalam kehidupan masyarakat dan negara. Dalam takdirannya sebagai negara kepulauan atau negara maritim yang masyarakatnya bersifat majemuk, pemerintah dan masyarakat Indonesia masih harus belajar banyak dari sejarah perjalanan sendiri tentang bagaimana mengelola kemajemukan tersebut agar menjadi modal sosial pembangunan bangsa. Masyarakat majemuk yang tersusun oleh keragaman kelompok etnik atau suku bangsa berserta tradisi kebudayaan itu tidak hanya berpeluang menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat di masa mendatang,
sebagai unsur pembentuk sistem sosial masyarakat majemuk. Kelompok-kelompok etnik memiliki kebudayaan, batas-batas sosial budaya, dan sejumlah atribut atas ciri-ciri budaya yang menandai identitas dan eksistensi mereka. Berdasarkan uraian di atas dan dalam konteks perbandingan yang setara, orang Jawa disebut sebagai suatu kelompok etnik karena mereka secara budaya memang berbeda dengan orang Madura. Etninitas atau kesuku bangsaan selalu muncul dalam konteks interaksi sosial pada masyarakat majemuk sebagai sebuah relasi sosial yang wajar dan alamiah. Etnisitas akan terjadi secara intensif dalam masyarakat tradisional atau masyarakat tradisional dalam kaitannya dengan akses dan perbuatan sumber daya di daerah bersifat struktural seperti potensi ekonomi dan kekuasaan politik. Nama saya Dimas Santijaya dari kelas 2A. Secara normatif, otonomi daerah telah memberikan keleluasaan bagi masyarakat di daerah, bukan pemerintah daerah, untuk mengaktualisasikan diri secara optimal dalam manajemen pembangunan daerah. Undang-undang yang mendasari praktik otonomi daerah memberi pengakuan terhadap eksistensi masyarakat dan kebudayaan. Otonomi daerah menandai era penghargaan terhadap keberagaman dari otonomi masyarakat. Setelah Orde Baru memberangusnya selama masa 3 dasawarsa lebih dari 2000 sakarya. Dalam ruang lingkup politik yang semakin terbuka, masyarakat di daerah indigenous menggali kembali potensi-potensi kelembagaan sosial atau konstruksi nilai-nilai budaya lokal yang dianggap berguna untuk menopang eksistensi mereka di tengah arus globalisasi dan dinamika pembangunan. Otonomi daerah harus ditafsir sebagai otonomi masyarakat untuk membangun daerahnya masing-masing, bukan otonomi pemerintah daerah atau Pemda, karena esensi pemerintah daerah hanya sebagai alat pembangunan daerah di tengah-tengah karakter rezim otonomi daerah yang masih belum beradab dan manusiawi. Jalan untuk membangun fondasi kesadaran struktural kultural di atas masih sangat panjang. Dimensi keadilan sosial sementara itu pada tataran sosial dengan berbagai cara penguat kapasitas masyarakat harus dilakukan dengan pembangunan fondasi kesadaran struktural kultural bernegara dan berbangsa agar memiliki kemampuan dalam berdiskusi dengan elit daerah untuk memberi arah kepada kebijakan pembangunan daerah yang memihak kepentingan masyarakat luas. Berdasarkan uraian di atas, rezim otonomi daerah dalam masa tradisional ini harus belajar bagaimana meminimalisasi timbulnya konflik-konflik sosial yang berbasis etnisitas dan keragaman dengan jalan merumuskan kebijakan pembangunan dan pembuatan regulasi daerah yang bersifat transparan, demokrasi, otoritas kerakyatan, dan
Pada dasarnya, konflik sosial berbasis etninitas yang berlangsung secara masif tidak ada yang semata-mata terjadi karena perbedaan-perbedaan sosial budaya yang bersifat horizontal seperti agama, bahasa, tradisi, dan adat istiadat. Sejarah sosial, gaya hidup, atau nilai budaya lainnya, aspek-aspek vertikal struktural seperti akses dan penguasaan sumber daya ekonomi politik, kekuasaan senantiasa terlibat, bahkan semakin tinggi nilai sumber daya yang diperoleh dan kondisinya terbatas, maka konflik sosial yang terjadi akan semakin intensif dan keras, akan semakin berpeluang. Dalam masa otonomi daerah ini yang pendekatan pembangunannya berorientasi pada aspek kewilayahan, bereksplorasi etnisitas sebagai ideologi perjuangan kelompok masyarakat yang dirugikan oleh kebijakan pembangunan daerah. Akan rakyat harus berjuang melawan kemiskinan, ketidakadilan hukum, busung lapar, kekurangan gizi, dan mahalnya biaya pendidikan. Para penguasa daerah justru berpesta pora menghambur-hamburkan uang rakyat yang diperoleh dengan jalan menjarah. Walaupun kita telah memasuki era demokrasi, dalam masyarakat mulai tumbuh kekuatannya untuk terlibat dalam proses bernegara, tetapi praktik-praktik kekuasaan yang muncul lebih parah daripada perilaku kekuasaan rezim Orde Baru. Banyaknya kasus negara dan kebijakan para penguasa mengambil peran yang besar terhadap tumbuhnya peristiwa konflik etnik dan kekerasan sosial di berbagai negara.